Sukses terkadang tidak membahagiakan. Mencapai target dan keinginan disebut sukses. Namun, tidaklah menjamin orang sukses itu bahagia. Sukses yang hakiki memang membahagiakan. Namun, sukses yang semu tidaklah membahagiakan. Karenanya, jangan pendapat umum tentang sukses jangan dijadikan contoh atau dijadikan pedoman. Contohnya, Andi dianggap sukses. Demikian orang awam berpendapat tentang lelaki itu. Ukuran yang dipakai untuk menilai Andi sukses karena ia memiliki rumah mewah, mobil bagus, dan bidang usaha yang ditekuninya melejit. Bertahun-tahun ia bekerja keras dengan tak kenal lelah. Selama itu pula hidup hemat. Saking hematnya hingga mengubah karakternya menjadi orang kikir. Akhirnya orang melihat Andi adalah pengusaha sukses. Orang lain mengira bahwa Andi sangatlah bahagia. Padahal tahukah kita bahwa Andi tidaklah sebahagia yang disangka orang. Apa yang dimilikinya tidaklah mampu menjadi jaminan jika hidupnya berkah. Andi kehilangan kedamaian hati. Harta yang ada di depan matanya justru membuatnya menjadi sangat sibuk. Ia dipaksa untuk mengurus ratusan karyawannya. Ketika membaca berita kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menurun, ia menjadi tidak bisa tidur. Apalagi laporan dari berbagai pemasaran diketahui lebih buruk dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hatinya seringkali was-was karena takut perusahaannya merosot. Pikiran dan tenaga Andi dibebani lagi dengan kewajiban angsuran bank yang harus dibayar setiap bulan. Jika terlambat, bank mengenai bunga kepadanya, termasuk cicilan mobilnya yang belum selesai, ditambah dengan kewajiban membayar asuransi. Menurut pandangan orang kebanyakan, Andi memang kaya dan sukses. Tetapi ternyata kekayaan dan kesuksesannya tidak mengandung berkah. Hatinya tak pernah damai karena diusik oleh rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Ia benar-benar sibuk, berangkat pagi pulang malam. Waktu bertemu dengan keluarga pun terbatas. Bahkan seringkali ia lupa waktu, sehingga baru berangkat tidur tengah malam karena harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk tugas-tugasnya esok hari. Rutinitas yang membosankan. Sesungguhnya Andi adalah sosok manusia yang mewakili sekian banyak orang. Mereka sukses, tetapi hidupnya tidak berkah. Mereka bahagia, tetapi kebahagiaannya hanya dirasakan sekejap saja. Setelah itu, hatinya suntuk kembali. Mengapa demikian? Karena hidup Andi dan orang-orang seperti dia hanya melakukan pemenuhan kebutuhan jasmaniah saja. Mereka hanya mengumpulkan urusan duniawi. Mereka lupa, di samping pemenuhan kebutuhan duniawi, manusia juga harus memenuhi kebutuhan rohaninya. Namun, kadang-kadang orang mencari jalan yang kurang tepat demi memenuhi kebutuhan jiwanya. Di saat pikiran suntuk dan otak ruwet, seseorang menjadi stres. Untuk meringankan beban pikirannya itu, lalu mereka mencari hiburan. Ada yang pergi ke pub, dunia malam, minum minuman beralkohol, bahkan memakai pil ekstasi. Jalan yang ditempuh
jelas salah dan tidak mampu memberikan jalan keluar dari kesuntukannya. Cara-cara demikian ini tak ubahnya bagaikan obat pereda nyeri. Ketika kandungan obat telah habis masa kerjanya, nyeri akan muncul kembali. Di saat berada dalam lingkungan hiburan, memang mereka sejenak melupakan permasalahan yang dihadapinya. Namun, ketika keluar dari tempat hiburan, permasalahan muncul kembali, bahkan menjadi lebih berat. Hal-hal seperti itu hanya bersifat mengendurkan saraf. Pergi berlibur, misalnya memancing, ke gunung, main golf, atau hal-hal sejenisnya tidak mampu memberikan kedamaian abadi. Segala sesuatu yang bersifat duniawi memang indah dan menarik hati. Bahkan orang bekerja keras dan mendapatkannya, namun hal itu tidak menjamin untuk dijadikan pemuaskan jiwa. Memang hal-hal yang bersifat duniawi dapat membahagiakan seseorang. Orang menjadi bahagia ketika berada di suasana liburan, di tempat yang indah, mendapatkan harta, kelahiran anak yang didambakan, promosi jabatan, sanjungan, mendapat hadiah dan sebagainya. Inilah tabiat manusia. Namun sesungguhnya semua itu belum tentu bisa memuaskan jiwa secara berkelanjutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Ini adalah tabiat manusia yang telah dijelaskan Allah melalui Al-Quran. Harta benda, anak-anak, perempuan, dan jabatan adalah sesuatu yang menggiurkan hati manusia. Karena itulah mereka bekerja keras, melakukan apapun yang bisa dilakukan agar ia merasakan bahagia dalam hidupnya. Namun, demikian terkadang istilah bahagia dipahami secara keliru dan ditempuh dengan cara pintas untuk meraihnya. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa penyalahgunaan obat terlarang dan meminum minuman keras dan zina adalah cara-cara yang diharapkan agar mendapatkan bahagia, agar terlepas dari belenggu yang merantai jiwanya dan kesulitan hidup. Mereka menganggap harta adalah segala-galanya dan menjadi sarana untuk mencapai bahagia. Ini pun dilakukan dengan jalan pintas dan keliru. Memang, secara kasat mata, mereka tampak bahagia. Di satu sisi, mereka dianggap sukses, namun di sisi lain, mereka mengalami kejatuhan moral dan kegersangan jiwa.